Baik, teman-teman, kita akan langsung mulai untuk live YouTube kita malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang di channel Sugeng Wibowo. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join, jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga nanti kedepannya akan mendapatkan notifikasi ketika saya nanti ada live selanjutnya serta video-video terbaru dari saya. Nah, hari ini saya kedatangan tamu khusus, tamu spesial karena ini adalah mentor saya dan kami sudah kenal berapa tahun ya, Ko ya? Nggak kerasa ya. Sejak Mungkin 2012, 8 tahun ya mungkin ya. ya kurang lebih 8 tahun. Ini sudah 8 tahun kita berkenalan dari yang tidak kenal sedikit pun. Nah, kemudian kita bisa menjalin hubungan sampai saat ini. Dan saya pun banyak belajar dari beliau. Nah, hari ini teman-teman kita memang khusus mengundang beliau untuk berbagi dengan teman-teman semua. Khususnya memang kita akan membahas bagaimana untuk berjualan di Shopee. Kenapa? Karena sebentar lagi di seluruh marketplace ya memang kita akan um, mengikuti campaign Ramadan. Nah, campaign Ramadan ini kenapa saya bahas khusus spesial? Karena nih hanya 1 tahun sekali. Dan kita semua tahu kebudayaan di Indonesia pada waktu Ramadan adalah waktunya untuk berbelanja. Karena memang banyak orang yang berbagi. Mereka ingin membelikan hadiah terbaik untuk orang tuanya, untuk saudaranya, ataupun mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi di sini memang momentum kita untuk mendapatkan banyak order. Tetapi harus diakui bahwa saat ini persaingan di marketplace lebih ketat. Tidak seperti mungkin saya dan Pak Dedi memulai berjualan, saya sendiri memulai berjualan 8 tahun lalu, kalau Pak Dedi sudah jauh lebih lama. Nah, di sana dulu kita persaingan belum seketat sekarang. Sehingga untuk kita bisa mendapat menangkan persaingan dibutuhkan yang namanya strategi. Tidak bisa hanya sekedar asal berjualan. Nah, tamu kita malam hari ini adalah Pak Dedi Lim. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing karena beliau pun juga aktif di YouTube, aktif di Instagram, dan beliau sendiri merupakan seller mentor Shopee. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan untuk bagaimana trik berjualan di Shopee, kita ngobrol-ngobrol dulu lah, ngobrol santai sambil kita kumpulkan pertanyaan ya, Ko Dedi ya. Ya, boleh. Oke, Ko Dedi, saat ini baru sibuk apa nih, Ko? Saat ini baru sibuk apa tahun-tahun ini, awal tahun 2021 ini? Sibuk apa ya? Sibuk ya kebanyakan sih memang jadinya selain benerin toko, sekarang lebih banyak sibuk ke mentoring ya. Karena dari kemarin cukup banyak permintaan untuk mentoring juga. Selain itu juga ngajar-ngajar kelas cukup banyak. Kalau kesibukan di toko sendiri sebetulnya sudah cukup banyak berkurang. Jadi kalau dulu masih sibuk ngurusin, kalau sekarang paling cuma apa ya? Cuma testing-testing ilmu baru, lalu minta ke staff saya yang kerjain semuanya. Jadi kita cuma testing untuk trik-trik baru gitu kan. Dan begitu melihat hasilnya, baru kita kerjakan massal ke semua toko kita di marketplace. Jadi kan kita ada beberapa toko, jadi biasanya ada satu toko yang saya gunakan untuk testing ilmu nih. Testing, aku punya trik baru nih, saya coba gitu kan. Nah, setelah dicoba ternyata berhasil, nah itu lalu saya berikan ke staff saya untuk diaplikasikan di berbagai toko yang lain. Gitu sih kalau untuk kerjaan di toko, sebetulnya udah jauh berkurang banget. Sekarang saya kalau alokasi waktu, sekarang lebih banyak untuk keluarga sih ya. Saya lebih banyak untuk keluarga. Jadi mungkin main sama anak, jalan-jalan, itu mungkin lebih banyak waktunya di situ sih, Sugeng. Nah, jadi tetap harus selalu update ya, selalu mencoba hal yang baru, bagaimana strategi yang baru, karena dinamika di marketplace ini juga berjalan dengan sangat cepat. Oke, siap, tidak apa-apa. Yang penting masih aman. Oke, kita akan mulai dari yang paling dasar ya. Ini sambil mengumpulkan pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan mulai dari yang paling basic, yang paling sering ditanyakan sih. Bagaimana sih kalau tips untuk memulai berjualan? Nah, karena kan pandemi ini, usaha online ini kan banyak meningkat ya. Memang orang tahu dia pengen berjualan, tapi kadang tuh orang bingung. Langkah awalnya tuh bagaimana, terkadang hanya ingin-ingin, tapi nggak jadi jualan, mau berjualan pun bingung mulai dari mana. Mungkin kalau dari sisi Ko Dedi bisa kasih tips nggak? Mungkin di sini yang lihat YouTube ini baru ingin mulai berjualan, sebelum nanti kita masuk ke yang lebih teknis ya, Ko ya. Oke, mulai berjualan, apa yang harus dilakukan? Kalau kemarin-kemarin sih saya lebih mungkin
langsung membahas ke teknis ya, Sugeng ya. Jadi kalau kita ingin berjualan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari produk, betul ya. Kalau kita belum punya produk, gimana mau jualan? Tapi sekarang saya agak sedikit mundur lagi nih, Sugeng. Mungkin saya pikir-pikir, kalau cari produk itu udah sampai step selanjutnya lagi. Jadi step basic yang harus dilakukan ini adalah mindset dulu sih, kalau menurut saya. Jadi yang paling penting di sini itu, teman-teman saat teman-teman baru mau mulai jualan, atau mungkin teman-teman saat ini sudah jualan ya, sudah jualan, tapi mungkin kok rasanya berat banget ya jualan online itu, kok rasanya kok pecah telur aja susah. Dapat orderan stabil aja kok susah banget gitu ya. Apa yang harus dilakukan? So, yuk kita mundur dulu. Jangan langsung cepet-cepet maju, kita mundur ke belakang dulu. Kita perbaiki mindset kita nih. Ya, jadi yang harus kita lakukan, kita perbaiki diri kita dulu. Kita tuh harus punya keyakinan dulu bahwa kita tuh bisa. Jadi seringkali saya tuh dihadapin pada orang-orang yang ingin belajar. Kok aku ingin belajar? Oke, yang harus kamu lakukan begini-begini. Tapi aku tuh nggak bisa. Nah, gitu ya. Tapi aku tuh gaptek. Tapi aku nggak punya duit. Tapi aku begini. Tapi aku begitu. Nah, ini tapinya ini yang bahaya, Sugeng. Jadi saat kita ngomong, yuk kita mulai, kamu begini. Tapi aku. Nah, ini sudah seperti, apa ya, membuat secara mental kita tuh udah turun dulu. Jadi kita tuh nggak yakin bahwa kita tuh bisa. Situ, ya. Jadi pertama kali mindset-nya kita buka dulu bahwa kita pasti bisa menjadi sukses seperti orang-orang yang sudah berjalan duluan. Lalu, kalau saat ini saya belum bisa, kalau saya mau belajar, saya pasti bisa. Jadi ini harus dibenahi dulu. Ya, kalau di sini sudah oke, semangatnya sudah ada. Jadi yang paling penting itu adalah dari dalam inner-nya kita dulu ya. Jadi apa ya? Spirit-nya kita dulu itu kalau udah muncul, sudah oke, sudah benar-benar mantap, baru kita jalani. Langkah selanjutnya adalah riset produknya. Jadi cari produk nih, karena ini kunci ya Sugeng ya, ini kunci banget. Jadi kalau teman-teman lihat di luaran, ada orang yang setiap hari atau setiap bulan omsetnya bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran, itu semua dimulai dari menemukan winning product. Kalau teman-teman jualannya produknya nggak bagus, ya optimasinya mungkin jualannya masih bisa tetap, tapi optimasinya berat, biaya iklannya gede, gitu kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah menemukan winning product dulu. Gimana cara menemukan winning product-nya? Winning product itu, teman-teman, ada dua hal. Jadi, yang pertama, teman-teman itu bisa masuk ke kategori yang padat. Ke kategori padat nih, kategori yang udah remuk-remukan ya. Contoh fashion. Wah, fashion. Yang nyari fashion banyak nggak? Banyak banget. Kalau teman-teman jualannya jualan fashion, apalagi di bulan Ramadan gini ya, Sugeng ya, itu fashion Muslim itu, waduh, gila-gilaan. Tapi di sini kelebihannya adalah orang yang nyari banyak banget. Jadi peluang kita untuk dapat istilahnya cipratan itu gede. Tapi jeleknya ada. Jeleknya tingkat persaingan ini berat banget. Istilahnya kalau di luar itu sampai berdarah-darah gitu ya. Ya, udah berat banget sampai wah persaingannya sampai berdarah-darah nih gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu trik-triknya dengan baik, ya kita akhirnya nggak bisa menembus ke posisi atas. Jadi penjualannya berat. Kadang-kadang ya dibutuhkan keberuntungan. Jualan itu kadang-kadang dibutuhkan keberuntungan. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu ya teknik jualan gimana ya. Tapi cuma posting aja tiba-tiba laku banyak omsetnya. Tapi kalau ditanyai teknik jualannya seperti apa sebetulnya nggak ngerti. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tekniknya ngerti banyak, tapi mungkin ya dasarnya tingkat persaingannya berat, lalu juga mungkin banyak faktor lain, akhirnya ya penjualan juga masuknya kategori sedang-sedengan aja, gitu sih. Jadi gitu, jadi mulainya dari menemukan winning product. Jadi winning product yang pertama, itu kita bisa nembus ke, melihat nih, contoh kalau di Shopee ya, kita bisa masuk nih ke Shopee, lalu cek produk terlaris. Nah, begitu kita tahu produk terlaris, apa sih produk yang terlaris di Shopee? Kita bisa nembak. Misalnya kita masuk di fashion muslim, kita lihat produk terlaris di kategori fashion muslim. Lalu kita lihat nih, oh fashion muslim yang saat ini lagi booming nih produknya ini. Kita tembak aja nih, misalnya. Begitu kita tahu produk terlarisnya apa, lalu kita cari di pasar. Harganya oke, masuk, ikut jualan. Jadi bisa masuk di situ. Atau
skema kedua. Skema kedua adalah kita jadi istilahnya apa ya? Leader di suatu market leader. Jadi kita membuat produk sendiri. Jadi create produk yang mungkin awalnya itu nggak kepikiran sama orang kan. Orang nggak mikir produk ini, kita create sendiri. Begitu kita create, kita jadi market leader. Jadi mungkin awalnya orang nggak kepikiran. Jadi pasar itu belum ada, ya. Pasar itu belum ada. Beda kalau sama ini tadi, kita nembak produk terlaris, pasarnya udah ada, yang main di sana udah banyak, kita cari yang laris. Kalau laris artinya dicari orang banyak, kita tembak situ. Nah, kalau di sini itu membentuk pasar, Geng. Jadi pasarnya tuh belum ada, tapi kita yang membentuk. Kita membentuk, lalu kita ciptakan itu, tapi di sini berat ya, di sini butuh skill khusus sih. Jadi kita ciptakan itu, dan di sanalah kita bermain, sehingga kita bisa menguasai di segmen tersebut. Jadi langkah awalnya adalah mindset-nya, lalu dapat produk, winning produk. Kalau udah oke di situ, langkah-langkah selanjutnya sih harusnya lebih mudah. Oke, jadi kita menciptakan pasar ya, kok ya, kalau ingin memang persaingannya nggak terlalu ketat ya, tapi biasanya itu butuh skill khusus. Biasanya pengembangan dari apa yang sudah dijual ya, mungkin ya, lebihan ya. Iya. Oke, pertanyaan kok yang berhubungan nih, yang dengan mindset ya. Jadi teman-teman, di sini tadi Pak Deddy menyampaikan sesuatu yang di luar teknis, yaitu adalah mindset ya. Nah, ini ada pertanyaan, gimana menjaga semangat tetap membara? Soalnya kalau lama jualan tapi tidak pecah telur jadi down. Nah, semangat menipis. Ini ada yang langsung menanggapi Bu, tentang mindset Bu. Ya. Oke. Yang pertama adalah bagaimana menjaga semangat. Ya, usahakan segera pecah telur. Dengan adanya orderan pasti makin semangat ya. Itu yang pertama. Lalu kita tuh harus optimis. Ya, jadi harus optimis bahwa melakukan sesuatu itu tidak instan. Jadi saya ingat kalau saya flashback ke tahun 2009, waktu awal pertama kali saya merintis bisnis online itu ya. Dan kemudian saya tahu teknik SEO. Teknik SEO, lalu saya berpikir bagaimana saya mengincar satu kata kunci, misalnya saya menjual produk spray nih. Saya mengincar satu kata kunci spray, saya tahu di sana persaingannya berat, tapi saya optimis ingin menembak di sana di posisi pertama. Lalu saya mulai optimasi di kata kunci tersebut. Saya zaman dulu kan main backlink ya, kita optimasi backlink segala macam sampai akhirnya di kata kunci tersebut mulai ada progres. Nah, untuk dari posisi keyword tersebut, untuk kata kunci spray tersebut, produk saya masih ada di halaman antah berantah, ya, masih jauh banget di bawah, nggak tahu di mana, sampai kemudian bisa ke posisi nomor 1, number 1 ya, bukan di halaman 1, tapi nomor 1 itu halaman 1 paling atas, itu butuh waktu kurang lebih sekitar 3 bulanan. Jadi itu cukup lama banget. Jadi selama progres ini, kadang-kadang saya tuh merasa bahwa apa yang saya lakukan ini sia-sia. Saya udah hampir setiap hari itu saya optimasi SEO, bikin backlink, bikin artikel ya, masuk sana, masuk sini, bikin artikel bahasa Inggris dan sebagainya, walaupun saya nggak bisa bahasa Inggris, spin artikel sini, spin sana, dan segala macam, submit ya. Itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan sekali, dan saat itu saya tidak melihat apa yang saya kerjakan itu membuahkan hasil. Karena kalau awal-awal itu dengan kata kunci tersebut, produk saya masih ada di posisi 1000, katakanlah. Kemudian setelah saya optimasi sampai sebulan, bulan depan naik ke posisi 100. Posisi 100 itu masih jauh banget, Sugeng. Jadi belum ada efeknya sama sekali. Saya optimasi lagi setelah 2 bulan, baru naik ke posisi belasan. Di posisi belasan ini pun belum terasa banget efeknya dari traffic yang bisa saya dapatkan. Tapi di situ saya terus pupuk ya. Saya pupuk terus semangat saya bahwa kalau saya konsisten, kalau saya melakukan bagian saya dengan baik, saya yakin suatu saat progres ini akan terus meningkat. Dan saya melihat nih progresnya, saya pantau kan, dari posisi 1000-an, udah naik ke 100-an, naik ke 50-an, naik ke 20-an. Saya percaya kalau saya terus konsisten dengan tugas-tugas saya, pekerjaan saya, untuk SEO tersebut, maka posisi 10 besar itu hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu aja, dan kemudian saya bisa naik ke posisi 3 besar dan akhirnya di posisi puncak. Seperti itu sih. Jadi jangan langsung cepat-cepat menyerah. Saya senang ada satu ilustrasi ya Sugeng ya. Kalau nggak salah tuh memang di ilustrasi motivasi ya.
Ada kayak orang menggali untuk mendapatkan emas atau berlian. Di satu sisi ada suatu gambar berlian atau emas di satu tumpukan, dan saat ini di satu sisi lagi ada orang menggali. Itu saat dia menggali hanya posisi tinggal dikit banget, dia udah mundur. Jadi akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Harusnya kalau dia mencangkul sedikit lagi, maka dia akan menemukan harta karun yang sangat besar. Nah, di situ. Jadi mungkin kita juga nggak tahu apa yang kita kerjakan sekarang tuh udah bener apa enggak. Yang penting adalah kita terus belajar ya. Kita terus belajar, upgrade setiap hari kemampuan kita, mengikuti misalnya contoh seperti ini, webinar, belajar, ikut kelas, baca buku, dan lain sebagainya. Kita mendapatkan insight yang baru, dipraktekin, dan percaya sih, suatu saat kita akan mendapatkan harta karunnya itu. Bahwa hasil dari apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Itu sih, Sugeng. Oke, jadi butuh waktu ya untuk nanti bisa mendapatkan kliknya gitu ya, Ko ya. Dan jangan cepat menyerah. Oke, semoga ini bisa membantu ya dan menjawab pertanyaan dari tadi yang bertanya bahwa gimana sih cara menjaga semangat dari Ayah Duts ya, ini ya Ayah Dut ya. Moga-moga setelah mendengarkan ini semangat lagi ya, karena semua butuh waktu. Nah, ini ada juga yang dari channel Raditya. Saya alhamdulillah baru upload selama seminggu dan sudah terjual 20 lebih. Nah, ini seperti yang dibilang Ko Dedi tadi. Hanya upload biasa langsung laku. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit demi sedikit ke teknis ya. Nah, kok ini kan banyak yang mulai berjualan, tapi kan karena belum memiliki barang, sekarang eranya dropship. Nah, tetapi kalau dipersempit lagi, mereka menjadi dropshipper tuh bingung. Mereka ingin langsung mencoba berbagai produk, atau mau mencoba satu produk dulu sebagai dropshipper, dan kira-kira main harganya tuh yang mau di atas 200.000 atau di bawah 200.000. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Jadi langsung main di banyak kategori, atau fokus dulu untuk satu. Kalau untuk memulai sebagai dropshipper, sarannya gimana, Bu, kalau untuk dropshipper? Kalau dropshipper itu kan sebaiknya tergantung dengan suppliernya ya. Jadi kalau bisa suppliernya itu berada dalam satu kota atau kita fokus di satu supplier dulu. Dan kalau misalnya suppliernya juga memiliki cukup banyak kategori, nah teman-teman juga bisa manfaatkan produk-produk tersebut. Kalau saya sih prinsipnya adalah jangan terlalu terpaku dengan satu kategori aja. Jadi kita tuh boleh kok, misalnya kategori macam-macam ya. Misalnya saya kan jualnya produk spray nih, boleh nggak kita jual juga produk yang lain? Misalnya home decor, ada terus kemudian kita jual fashion, boleh. Dalam satu toko boleh nggak? Boleh. Ya, cuma kalau teman-teman dropshipper kan kita ngambil barangnya dari supplier ya. Pastikan kalau bisa supplier itu berada di satu tempat. Kalau misalnya suppliernya dari sana, dari sini, nah kalau terjadi order dalam satu paket itu dua produk yang berbeda, kita akan bingung gabunginnya. Gitu aja sih, problemnya cuma masalah di ongkos kirim. Kalau masalah enaknya fokus atau satu kategori atau banyak kategori, kalau saya lebih suka banyak kategori sih. Jalan masuk ke toko kita lebih banyak. Jadi kalau kita cuma satu kategori aja, jalan masuknya cuma satu, gitu. Oke, jadi kita juga sekalian testing ya, mana mungkin yang nanti jadi jalan rezeki buat kita ya, Ko ya. Nanti yang satu yang memang terjual kita fokuskan, gitu ya, Ko ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan Instagram ya, Ko ya. Boleh. Ada yang tanya, apakah pertanyaan dari James ya, apakah judul produk di Shopee boleh disamakan di Topek, Lazada untuk optimasi kata kuncinya? Kalau di Shopee, Ko Dedi sudah ada videonya. Wah, ini subscriber ya Ko Dedi nih pasti. Nah, ini tanya, by the way, kapan ada kelas mentoring? Wah, ini langsung tanya nih Pak James nih. Nah. Oke, kalau judul sebetulnya bebas ya. Judul kalau mau disamain juga nggak masalah sih. Jadi gini, kadang kita berpikir bahwa untuk mendapatkan posisi terbaik di pencarian itu harus membuat judul yang benar-benar riset judulnya benar-benar detail banget, teliti banget, itu oke. Tapi judul dari kata kunci, jadi kata kunci yang kita buat untuk judul itu tidak 100% menjamin produk kita itu jadi posisi teratas di pencarian. Jadi teknik untuk riset kata kunci itu hanya membantu saja produk kita terindeks di pencarian.
Tapi kompetitor kita itu juga banyak yang menggunakan kata kunci tersebut. Nah, di sini kemudian terjadilah persaingan, perebutan posisi nih. Contoh, saya menjual spray, saya membidik kata kunci spray katun Jepang. Yang jualan spray katun Jepang, saya percaya misalnya di Shopee ya, nggak cuma ada puluhan, ada ratusan dan bahkan ribuan orang. Nah, kemudian bagaimana menyusunnya? Itu kemudian disusunlah berdasarkan banyak kriteria lain. Jadi, judul itu hanya bagian kecilnya untuk seleksi awalnya. Kemudian untuk penempatan selanjutnya itu dipengaruhi oleh popularitas produk kamu, ya, popularitas produknya. Kalau produk kita judulnya udah oke, tapi produk itu masih baru banget, atau nggak pernah terjual, itu biasanya ya juga nggak ditonjolkan ke atas. Yang ditonjolkan ke atas adalah produk-produk yang udah terjual banyak. Fair lah, pastilah. Kalau saya juga jadi pemilik Shopee, ya saya akan mendorong produk-produk yang terjual banyak, gitu kan. Itu membuktikan bahwa produk tersebut laku. Nah, di sini banyak akhirnya terjadilah kasus-kasus di mana banyak teman-teman yang mungkin suka bermain di zona abu-abu itu melakukan teknik FO gitu ya. Teknik FO yang membuat seolah-olah produk itu udah terjual banyak. Nah, di sini benefitnya nggak cuma di terjual banyak, tapi benefitnya di conversi rate. Karena yang datang ke produk ini belum banyak, tapi tiba-tiba belinya banyak. Jadi seolah-olah konversinya bagus banget. Nah, inilah yang membuat produk itu terdorong ke atas. Jadi sebetulnya teknik seperti teknik FO, teknik fake order, itu ya kalau bisa dibilang bagus, bagus, tapi harus hati-hati. Dan kalau tanya saya nggak mau. Ya, saya bukan orang yang mengajarkan teknik FO, cuma kalau bagi saya sendiri itu tidak halal. Mohon maaf ya. Bagi saya. Kalau buat teman-teman itu berada di zona abu-abu, kalau mau diterapin silakan, nggak masalah. Cuma buat teman-teman sering banyak yang ya, japri saya tuh banyak banget, jadi sekalian juga saya klarifikasi di sini ya. Yang japri saya tuh kok ajarin FO, teknik FO gini aman nggak? Sorry, saya bukan orang yang ngajarin FO. Bagi saya FO itu, mohon maaf, bagi saya itu tidak baik. Jadi kalau bagi teman-teman fine, silakan dipraktekin sendiri, tapi bisa cari mentor lain yang mengajarkan teknik FO. Memang teknik FO itu cukup efektif, kalau saya bilang efektif banget untuk naikin toko, apalagi toko-toko baru ya. Toko-toko yang masih baru, cuma kalau saya lebih suka mencari cara yang lebih berkah, cara yang lebih bersih aja. Jadi kalau teman-teman juga misalnya di kelas saya atau di buku saya nggak pernah ada mengajarkan teknik fake order, walaupun saya tahu caranya, saya nggak pernah mau coba. Gitu. Itu sebetulnya di situ sih, Sugeng. Oke, jadi sudah dijawab dengan sangat jelas, disertai malah ditambahin ya bagaimana tipsnya ya. Nah, di sini juga kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya kok. Jadi biasanya setelah mendapatkan produk, kan mereka mulai menjual. Nah, banyak pertanyaan yang bertanya gimana sih cara menentukan harga produk yang oke ya, dan juga bagaimana menghindari persaingan harga. Jadi biasanya kalau orang berjualan ini panas, cepat panas, lihat yang lain lebih murah, orderannya banyak, terus dia panas. Terus kemarin kita semua tahu ya di Shopee ada kenaikan komisi, nah itu yang marginnya mepet, mereka juga merasa aduh, kenapa Shopee makin menekan kita? Padahal marginnya sudah mepet, supaya ada penjualan, sekarang ditekan, marginnya dinaikkan. Nah, ini gimana kok tipsnya kok? Untuk setting harga, jadi kalau buat teman-teman yang jualan di Shopee, kita harus tahu dulu ya. Jadi biaya kalau teman-teman itu mengikuti semua fitur yang ada, misalnya teman-teman udah star seller, lalu teman-teman gratis ongkir dan cashback ekstra, itu artinya teman-teman akan dikenakan charge sebesar 7%. Itu baru charge Shopee. Ya. Belum nanti kalau teman-teman juga misalnya nih setting pakai diskon atau bikin voucher di tokonya. Atau teman-teman juga setting subsidi ongkir. Shopee ada ya, promo ongkir di Shopee. Jadi kita masih nanggung lagi ongkos kirim. Asumsi teman-teman nggak pakai semua fitur yang ada di Shopee, nggak pakai. Walaupun kalau nggak pakai tentu rugi ya, khususnya untuk pakai diskon atau combo hemat, karena itu bagus banget. Kalau teman-teman nggak pakai sayang, tapi kalau pakai teman-teman harus hitung. Anggap aja nggak pakai. Asumsinya berarti teman-teman akan dikenakan 7%.
Kalau teman-teman nggak ikut cashback ekstra, ya kurangi lagi 1,4%. Teman-teman nggak ikut gratis ongkir, ya kurangi lagi. Teman-teman nggak ini, ya hitung lagi ya. Jadi teman-teman hitung berapa beban yang harus kalian tanggung. Nah, setelah kalian menghitung semuanya itu, aturlah harga jual kalian itu harus jauh lebih tinggi dari itu. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman dianggap aja dibebankan 7% nih, paling enggak kalian harus ngambil margin profit, kalau saya sih biasanya minimal di angka 30% dari penjualan. Dari penjualan ya, bukan dari HPP. Nah, sorry, ini seringkali menjebak nih. Jadi orang-orang itu kadang-kadang menghitung, saya beberapa kali tes teman-teman itu, kalau saya tanya, kamu jualan margin keuntunganmu berapa? Oh, margin saya gede kok, 50%. Ah, masa? Kamu jual berapa? Saya jual 150.000. Modalmu berapa? Modal saya 100.000 kok. Bener nggak, Sugeng? Kalau modal 100.000, jualnya 150, keuntungannya 50%, bener nggak? Nggak benar. Karena ini udah diajarin oleh Ko Deddy, jadi tahu. Betul. Salah ya. Salah. Jadi ini teman-teman harus tahu ya. Kalau kita ngitungnya dari modal, benar, jadinya benar. Modal kita 100.000, jual 150, kita untungnya 50.000 kan? Nah, 50.000 dibagi 100.000, 50%. Benar kalau hitungannya dari modal. Tapi kalau teman-teman mau ngitungnya harus dari harga jual. Jadi kalau kita jualnya 150, ya berarti 50 per 150. Jadi keuntungan kita berapa? 33%. Loh, kenapa begitu kok? Karena semua biaya-biaya yang harus kita tanggung itu dihitung dari penjualan, bukan dari modalnya kita. Jadi, nggak peduli modal kita berapa, kalau kita jual 150, maka biaya-biaya kita seperti tadi, star seller, gratis ongkir, cashback ekstra, voucher, dan lain sebagainya, itu dihitung dari 150, bukan dari 100.000. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin menghitung, hitunglah dari harga jual. Oke, kita udah dapat nih, modal 100.000, jual 150, berarti untung kita 33%. Biaya dari Shopee 7%. Kita masih ada margin berapa? Margin 26%. Kalau teman-teman main di iklan, ya, kalau teman-teman main di iklan harus dialokasikan lagi. Kalau saya sih biasanya rata-rata alokasi biaya iklan saya sekitar 5%. 5% dari omset. Jadi saya masih ada margin keuntungan kalau jualan di Shopee itu kurang lebih 20%, itu bersih banget dari penjualan. Jadi kalau misalnya omset saya di Shopee 300 juta, maka margin keuntungan saya tinggal kalikan aja 20%. Berarti dari satu toko bisa dapat keuntungan kurang lebih 60 juta. Misalnya seperti itu. Jadi kita benar-benar udah tahu hitung-hitungannya ya. Jangan cuma kira-kira 30%. Gitu ya. Kira-kira 30%, kalau omset 300 juta berarti sebulan saya untung 90 juta. Nanti dulu. Hitung dulu bener apa enggak gitu ya. Saya sering ketemu yang seperti ini, habis itu bingung. Kayaknya saya untungnya gede nih, tapi kok beli mobil aja susah banget, ini duitnya nggak ngumpul-ngumpul gitu kan. Tapi setelah dicek, ternyata realnya masih sangat jauh dari angka tersebut. Ternyata mikirnya 90 juta, setelah dihitung-hitung, untungnya cuma 45 juta gitu kan. Biasanya kalau orang udah penghasilannya gede, konsumtif nih, Gang. Konsumtif, beli mobil, beli rumah gitu kan. Hitung-hitungannya nggak bener, bahaya. Jadi buat teman-teman, accounting-nya harus bener. Jadi jangan hanya kira-kira, tapi kalau teman-teman memang ordernya udah banyak banget dan memang nggak bisa, cobalah cek secara random ya, cek secara random produk-produk kalian dari berbagai kategori, margin keuntungannya berapa. Ingat, margin keuntungan dihitung dari penjualan, jangan dari modalnya. Lalu kurangi dengan biaya-biaya. Kalau kalian mengikuti semua berarti kurangi 7%. Kalau kalian nanti menggunakan jasa gudang, contoh kalian menggunakan jasa gudang, contoh Crudibel gitu ya. Crudibel kalian juga hitung biaya gudang Crudibel 3,5%. Lalu kalau misalnya nggak pakai gudang Crudibel, kalian pakai gudang sendiri, sewa gudang, itu diperhitungkan juga gaji karyawan, operasional, lakbannya, plastiknya, packingnya, bubble-nya dihitung semua. Kira-kira kalau saya biasanya ngitung itu kurang lebih 1-2% sih.
1-2% dari omset untuk operasional tersebut. Jadi setelah dihitung-hitung, kalau saya sendiri sih rata-rata mengambil margin keuntungan bersih ya, bersih setelah dipotong segala macam biaya, termasuk biaya iklan dan sebagainya, itu keuntungan bersih saya kurang lebih 20%, 20-22% dari penjualan gitu sih Sugeng. Jadi ngitungnya harus gitu, hati-hati ya. Ini udah dijawab komplit banget ya teman-teman. Jadi dari bagaimana menentukan harga jual plus ceknya plus bagaimana nanti untuk alokasinya ya. Jadi ada tips karena kan di Shopee hampir semua sekarang menggunakan iklan. Jadi kalau bingung bagaimana menentukan budget, ikuti aja tadi Pak Deddy bilang 5% dari omset ya. Supaya paling tidak teman-teman bisa dapat perhitungannya terlebih dahulu, tetapi tetap kuncinya di awal ya, Ko ya, dalam penentuan harga jual produk ya, Ko ya. Ya. Karena itu yang menentukan biaya potongan-potongan selanjutnya dari harga jual produk. Oke, sekarang kita masuk lagi untuk bagian iklan ya, Ko ya. Ini mulai iklan, ini udah mulai banyak yang bertanya tentang iklan. Saya mau tanya, iklan saya itu bidnya besar, tapi dilihatnya itu rendah dan CTR-nya 0%. Penyebabnya apa ya? Jadi kalau 0% berarti belum ada penjualan ya, Niko maksudnya ya. Tapi dia iklannya bidnya besar, tapi yang lihat rendah. Nah, penyebabnya apa nih? Pertanyaan pertama tentang iklan itu. Oke, itu sebetulnya harus kita lihat lebih dalam lagi ya. Kalau CTR-nya 0, itu artinya tidak dilihat sama sekali. Atau tidak diklik sama sekali. Ya, tidak diklik sama sekali. Nah, tidak diklik ini dari berapa kali impresi atau berapa kali ditampilkan sama Shopee. Jadi kalau misalnya sampai ditampilkan 1000 kali, tapi nggak ada yang klik sama sekali, sehingga CTR-nya 0, itu artinya ini ada problem dengan produknya ini. Foto produknya bermasalah, atau banyak faktor-faktor lainnya yang sehingga membuat produk kita ini walaupun ditampilkan sama Shopee, itu tidak menarik minat calon pembeli untuk klik produk kita. Ingat teman-teman, kalau teman-teman ngiklan dengan bid besar dan iklan kalian berada di posisi teratas pun, itu nggak jaminan diklik loh. Ya, teman-teman bayangkan diri teman-teman itu sebagai calon pembeli, lalu masuk ke Shopee, lalu ketik nih satu kata kunci, contoh mengetikkan casing handphone, ngetik casing handphone, produk kita mungkin muncul di peringkat iklannya, mungkin di peringkat 2, peringkat 3 gitu ya. Tapi kalau foto kita nggak menarik, atau produk kita terlalu mahal harganya, atau belum ada ulasannya, atau ulasannya udah jelek, itu akan membuat customer cuma keep. Cuma di-scroll aja. Ya, cuma di-scroll aja, tidak diklik. Nah, itu yang menyebabkan CTR kita rendah. Ditampilkan sama Shopee. Ya, ditampilkan. Saat orang ngetik casing handphone, produk kita muncul. Tapi orang tidak klik. Nah, ini problem sama fotonya. Jadi ada fotonya, ya, ada faktor-faktor foto, biasanya faktor foto, harga, lalu rating, ya, atau ulasannya belum ada, atau ratingnya 1 atau 2 atau 3, ya, ratingnya negatif, itu biasanya orang malas buat klik. Jadi harus diperhatikan. Tapi kalau CTR-nya 0, alias tidak ada yang klik, tapi impresinya juga kecil nih. Baru ditampilkan 10 kali. Udah jalan seminggu iklannya, impresinya cuma 10. Alias cuma ditayangkan 10 kali. Berarti jadi iklan kita ini termasuk gagal untuk ditampilkan. Jadi Shopee tidak berminat mengiklankan produk kita. Jadi gitu ya. Shopee tidak berminat. Padahal kita udah pasang bid iklan gede. Ya, kalian pasang bid iklan gede, tapi penempatan iklan dari produk kita itu tidak melulu dipengaruhi oleh bid. Oke, kita pasang bidnya lebih tinggi dari rekomendasi. Itu nggak melulu langsung jaminan bahwa produk kita tuh langsung muncul di halaman teratas. Nggak, karena masih dipengaruhi faktor-faktor lain. Sebetulnya hampir sama seperti algoritma di pencarian ya, di penempatan organik. Hampir sama. Tidak melulu di kata kunci, tidak melulu di keyword yang ada di judul produk kita. Karena juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, salah satunya bid, salah satunya lagi adalah konversinya, salah satunya lagi adalah CTR-nya.
Ya, jadi ini beberapa variabel ini digabung. Jujur aja saya juga nggak tahu ya. Kemarin saya sempat tanya ke Shopee, cuma dari Shopee cuma bilang itu komposisinya berapa saya nggak tahu. Jadi dari pihak Shopee ngomong, oh itu nanti kita susunnya berdasarkan ini Pak, berdasarkan kata kuncinya, berdasarkan bitnya, berdasarkan ininya. Jadi ini gabungan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi jangan berpikir bahwa, oh rekomendasi Shopee 500, aku udah pasang hajar 700, tapi kok tetap nggak muncul-muncul gitu ya. Memang dipengaruhi banyak hal lainnya. Kalau memang ternyata setelah semua hal dijalanin ya dan tetap nggak bagus, itu perlu di reset aja. Jadi iklannya sebaiknya dihapus, lalu coba di iklankan ulang gitu ya. Gitu Sugeng. Oke, jadi ini satu pertanyaan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi kalau kita mengiklan tidak hanya melulu soal bid, tapi tadi ada kombinasi yang memang itu dari internal Shopee sendiri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya kok. Ada yang bertanya tentang bagaimana membaca peringkat iklan. Dia bilang, peringkat iklannya di urutan ke-10, tetapi dia cari-cari produknya kok nggak ada, padahal dia ada di data itu peringkat 10. Nah, ini kan satu hal yang juga belum lama banget ya, ada peringkat iklan itu ya, gue. Nah, gimana cara membaca peringkat iklan gue di Shopee? Oke, peringkat iklan itu disusun berdasarkan dua ini ya, dua tampilan. Yang pertama, kalau teman-teman buka di versi desktop atau laptop. Kalau teman-teman buka Shopee di versi laptop, maka teman-teman begitu ngetik ngetik satu kata kunci, akan muncul satu hasil pencarian yang mendatar hasilnya. Satu baris itu isinya 5, dan turun ke bawah hingga 10 baris. Nah, biasanya di baris pertama itu adalah iklan. Jadi di satu baris pertama itu adalah 5 peringkat pertama. Jadi urut mulai dari paling kiri ke paling kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang posisi paling atas. Kalau teman-teman turun ke bawah setelah yang organik, di posisi paling bawah sebelum kita pindah ke halaman kedua, itu juga ada baris terakhir itu posisi 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau produk kita peringkatnya 10, itu ada di posisi kanan paling bawah. Kalau posisi peringkat kita 11, itu berarti ada di halaman kedua, paling kiri atas. Nah, di sini kalau teman-teman melihat di tokonya teman-teman, ada peringkat iklan, misalnya peringkatnya 10, itu berarti di kanan bawah, tapi peringkat ini fleksibel ya teman-teman. Mungkin saat teman-teman lihat peringkat 10, begitu kita cek, ternyata mungkin bisa jadi produk kita di peringkat 12, bisa jadi di peringkat 8, karena kan tergantung kondisi pengiklan kompetitor saat itu. Jadi ini akan menghitung secara rata-rata dalam 1 minggu terakhir, biasanya dalam 1 periode terakhir. Kalau teman-teman lihatnya versi mobile aplikasi, teman-teman itu kan biasanya 2 grid. Kalau teman-teman itu yang default-nya itu kan 2 grid. Jadi kotak-kotak kiri kanan gitu ya. Nah, teman-teman hitung itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi teman-teman untuk setiap produk yang beriklan di Shopee itu ada tandanya di kanan bawah tuh tulisan iklan. Teman-teman kalau posisi peringkatnya ada di peringkat 10, teman-teman tinggal hitung aja ke bawah. Hitung yang ada tulisan iklan sampai posisi ke 10. Berarti posisi itulah produk kita peringkat iklannya. Nah, kalau teman-teman ingin beriklan, kalau saran saya ya, posisi terbaik untuk iklan itu ada, kalau saya sih ngajak teman-teman itu lebih banyak bermain di versi mobile aplikasi, ya. Jadi kalau teman-teman ingin improve atau ingin membidik sesuatu atau ingin contoh dekorasi toko, bidiklah versi aplikasi mobile. Karena di atas 90% pengunjung Shopee itu masuk dari aplikasi. Ya, jadi udah gede banget di atas 90%. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu itu masih sekitar 70-an%. Tapi kemarin data terakhir kita bilang itu sudah lebih dari 90% orang yang masuk ke aplikasi Shopee itu dari aplikasi mobile. Jadi kalau teman-teman ingin optimasi semua hal, bidiklah versi aplikasi mobile. Nah, kalau teman-teman, saran saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan konversi yang cukup baik, bidiklah peringkat iklan antara 5 sampai 10.
Bidiklah peringkat iklan dari 5 sampai 10. Jangan terlalu berambisi untuk membidik posisi iklan nomor 1 atau 2. Kenapa seperti itu? Karena kalau posisi iklan nomor 1, nomor 2 itu memang paling atas. Memang paling atas, peluang kita diklik gede, tapi yang klik kebanyakan kompetitor. Ya. Kebanyakan malah yang ngekliki punya kita kompetitor. Jadi yang posisi yang cukup aman menurut saya ya mungkin dari 4 lah, 4 sampai 10 itu lebih safe untuk kita tempati. Karena biasanya kalau teman-teman pelajari kebiasaannya orang Indonesia, kalau mencari sesuatu, dia klik nih di pencarian. Begitu dia klik misalnya casing handphone, akan muncul hasil pencarian. Jarang banget orang itu akan klik posisi paling atas. Kalau nggak percaya, coba teman-teman punya karyawan dan sebagainya, trial mereka, tes mereka. Kalau kamu nyari produk, kamu ketik nih casing handphone, produk apa yang akan dia klik? Biasanya dia tidak akan mengklik posisi paling atas, tapi dia akan coba mencari dulu ke bawah. Dia akan scroll dulu ke bawah sampai dia menemukan produk dengan foto atau dengan harga yang paling sesuai merepresentasikan keinginan dia. Jarang banget yang posisi 1-2. Posisi 1-2 itu kebanyakan kompetitor aja ngabisin budget. Tapi kompetitor biasanya udah males turun-turun ke bawah gitu ya. Nah, pembeli customer real itu biasanya akan mengeklik justru produk-produk yang berada di range posisi yang middle, tidak terlalu di posisi atas. Nah, di sini biasanya konversi kita jauh lebih baik daripada kalau kita ambisi banget, iklan saya harus ada di posisi 1. Kalau saya gini, biasanya kalau begitu saya cek peringkat iklan saya di posisi 1 atau 2, itu biasanya bidnya langsung saya turunin. Bidnya saya turunin supaya posisi peringkat iklan saya ada di antara 4 sampai 10. Itu biasanya lebih safe untuk ke depannya buat saya. Tapi kalau udah misalnya bid iklan sudah pakai yang paling rendah 180, munculnya di halaman 1, ya udah nggak apa-apa, kan nggak bisa diturunin lagi gitu. Murah ya, nggak paling murah ya. Murah. Gitu Oke. sih. Jadi ini jawabannya sangat berisi banget ya teman-teman, nggak hanya dijawab ya bagusnya di peringkat ini cariannya, tapi kalian dikasih tips. Ternyata yang pertama itu belum tentu yang maksimal ya kalau di iklan ya, karena ini sudah dipraktikkan berdasarkan pengalaman. Jadi teman-teman nanti bisa evaluasi di peringkat iklan teman-teman berapa dan dilihat kira-kira efektivitasnya seperti apa. Kemudian Niko, pertanyaan selanjutnya masih tentang iklan ya, iklan satu lagi aja karena masih ada pertanyaan yang lain. Semua itu kebanyakan bingung ya, tanya saya sudah iklan, memang sudah ada yang klik, tapi batas untuk dikatakan iklan saya itu kliknya banyak, itu sampai berapa hari, per hari itu berapa klik. Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Pada bingung tuh kira-kira ini apakah kliknya udah maksimal, apakah ini masih terlalu sedikit. Nah, kalau menurut Dedik, klik yang bagus per hari berapa kok untuk produk? Ya, nggak bisa dibatasi ya, Gang ya. Kan tergantung dengan volume pencarian di kata kunci tersebut. Jadi misalnya kan kita membidik beberapa kata kunci nih. Kita membidik misalnya, saya contoh saya menjual casing handphone. Begitu saya membidik kata kunci casing handphone, wah volume pencariannya di sini gede banget nih. Sehari yang mencari ada, misalnya ada 10.000 orang yang mencari casing handphone setiap harinya. Oke. Dari 10.000 orang ini, dengan asumsi bahwa CTR atau click to rate di tempat kita bisa mencapai angka ideal, misalnya ideal kurang lebih sih kalau saya CTR ideal itu ada di 3-5%. Idealnya ya, kalau di bawah itu cukup rendah. Kalau sampai di bawah 1 itu rendah banget, keterlaluan, jadi harus diperbaiki foto produknya. Jadi idealnya 3-5. Asumsi 3% lah. Kalau sampai dalam satu hari yang mencari produk ini sampai 10.000, CTR 3%, itu artinya kurang lebih 300. Jadi potensi terbaik yang kita dapatkan dari kata kunci ini adalah 300 klik. Cukup bisa dipahami? 300 klik ya, Ko ya, untuk minimal, karena 3% ya, Ko ya. Rata-rata lah, rata-rata itu positif yang bagus. Ya, itu bukan buat semuanya ya, bukan buat semuanya. Ini harus kita cek volume pencariannya per kata kunci. Jadi di kata kunci ini, kan volume pencariannya banyak. Sehari ada 10.000. Nah, 10.000, kalau CTR kita rata-rata di angka 3%, maka peluang kita dapat klik di kata kunci ini 300. Kalau sampai di bawah 300, berarti
kita harus masih ada margin untuk kita tingkatkan. Tapi kalau udah lebih dari 300 ya udah bagus. Bisa dibilang udah optimal. Nah, beda lagi nih kalau kita udah bermain di kata kunci yang lain. Kalau tadi kan casing handphone kan cukup populer ya, cukup populer banyak. Nah, kita masuk ke yang spesifik misalnya casing handphone Xiaomi punya saya ya. Casing handphone Xiaomi Mi 10T Pro misalnya gitu kan. Nah, yang nyari di sini sedikit Sugeng. Kalau tadi di casing handphone yang nyari 10.000 sehari, di casing handphone Xiaomi Mi 10T Pro yang nyari sehari cuma 100. Oke, yang nyari cuma 100 dengan asumsi kita CTR di 3%, berarti potensi produk kita diklik untuk kata kunci ini sehari ya 3 sampai 5. Jadi kalau teman-teman, wah ini posisi produkku udah di posisi peringkatnya bagus nih, peringkat 1, 2, 3, tapi kok yang klik cuma 5, ya disesuaikan dengan volume pencarian. Kalau di volume pencarian produk tersebut di kata kunci itu nggak banyak, ya kita nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa, wah udah di posisi peringkat 1, ya kan? Ini produk saya udah di peringkat iklannya di peringkat 1, tapi setiap hari yang klik cuma 5. Ini kok dikit banget? Iya, karena volume pencariannya cuma 100 sehari. Ya, volume pencariannya yang nyari cuma sedikit, cuma 100. 100 banyak ya kok? Iya, 100 banyak ya. Tapi kan CTR 3%. Nah, ini harus kita kalikan juga. Berarti potensi produk kita diklik ya 100 kali 3%. Berarti rata-rata cuma sekitar 3 orang yang masuk dari kata kunci tersebut. Gitu. Oke, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang di Instagram ya, ada yang tanya CTR yang bagus berapa, ini tadi dikasih range rata-rata ya, untuk CTR yang bagus itu berapa? Itu rata-rata ya, rata-rata. Kalau di bawah itu agak kurang, kalau bisa di atas itu tentu lebih baik. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang sesuai judul nih, Ko. Kira-kira kalau untuk Ramadan campaign, itu apa saja Riko yang perlu disiapkan? Terus mungkin ada nggak strategi khusus dari Ko Deddy untuk mempersiapkan Ramadan campaign nih? Misal budget iklannya dibanyain, atau mungkin ada hal-hal yang krusial yang dipersiapkan gitu. Kalau untuk mau Ramadan campaign, ada tips khusus nggak, Ko? Dari Ko Deddy sendiri? Tipsnya ini agak sulit ngomong ya, karena tips ini bisa berbeda-beda untuk setiap seller. Kalau buat dia seller baru, sama seller yang udah lama, tipsnya beda-beda, Geng. Ya. Buat seller baru, yang harus dilakukan pertama kali adalah fokus dongkrak traffic. Karena kalau mau diapapun aja ya, kalian mau apapun aja, kalau promosi segala macam, kalau trafficnya nggak naik, ya Ramadan campaign kita cuma jadi penonton. Kita cuma nontonin teman-teman, packingnya rame, ribuan sehari, ratusan sehari. Kita cuma jadi penonton. Kalau teman-teman ingin jadi pelaku, orang yang ngalami order banyak setiap harinya, kalian fokus dulu nih, traffic. Nah, traffic yang bagus itu berapa? Paling enggak kalau teman-teman ingin dapat order yang banyak, ya minimal ribuan setiap harinya trafficnya. Sekarang cek tokonya masing-masing ya. Saya tuh sempat jengkel ya. Kadang-kadang ada yang japri-japri, ini kok gimana kok teman saya jualan produk yang sama, dia ordernya bisa banyak banget. Saya sudah tembak kata kunci sama persis, foto produk sama persis, dan lain-lain promosi sama persis, harga saya murahin. Kok saya order sehari cuma 1, 2. Ya begitu dicek trafficnya ya sehari yang masuk ke tokonya ya cuma 50 sampai 100 orang. Sementara temennya sehari yang masuk bisa puluhan ribu. Ya tentu hasilnya beda. Jadi kalau teman-teman ingin hasil maksimal, fokus dulu naikin traffic. Ini buat pemula. Sementara buat yang sudah expert ya, buat yang sudah mungkin medium ke atas yang ingin scale up, nah yang harus dilakukan itu adalah baca data. Baca data, ini penting banget teman-teman itu baca data bisnis analisis. Ini adalah fitur kunci. Begitu teman-teman mengetahui tokonya kalian seperti apa, problemnya ya, kalian itu misalnya ingin optimasi nih di Ramadan campaign besok, kalian harus mulai cek, mulai analisa. Banyak produk di toko kita. Tidak semua produk yang ada di toko kita tuh perform. Benar nggak? Ada yang laku, ada yang enggak. Ada yang dilihat banyak orang, ada yang enggak. Ada yang konversinya tinggi, ada yang enggak. Nah, dari data-data yang ada ini, kita pelajari. Kita analisa,
lalu kita treatment. Perlakuannya bisa beda-beda. Kalau teman-teman nggak bisa baca ini, sistem promosi kalian bisa kebalik. Kalau kalian nggak tepat sasaran, bukannya untung, jadinya buntung. Contoh gini, Geng. Contohnya, kita nggak bisa baca data nih ya, tapi ternyata yang kita promosikan itu, misalnya, aku tuh pengen meningkatkan penjualan. Yang harus saya lakukan adalah coba iklan deh, iklan. Teman-teman coba beriklan nih. Begitu beriklan, teman-teman salah. Salahnya apa? Yang teman-teman iklankan adalah produk yang trafficnya tinggi. Produk tersebut trafficnya tinggi, teman-teman iklanin. Ya podo iki ngomongnya nguyai segoro. Kalau orang Jawa bilang tuh nguyai segoro. Jadi buang garam ke lautan, nggak ada gunanya. Produk udah trafficnya tinggi diiklanin. Lah, katanya itu yang produk penjualan banyak. Nah, penjualan banyak itu belum tentu bagus untuk diiklanin. Jadi, gunanya bisnis analisis ini untuk membaca hal-hal seperti ini. Atau kebalikannya nih, produk konversi udah bagus banget nih, Geng. Produk ini konversinya nih bisa sampai 10%, misalnya gitu kan. Artinya, produk ini nggak perlu kita apa-apain, orang begitu lihat, tertarik beli. Lihat, beli, gitu ya. Jadi mudah banget diserap pasar. Mungkin karena contoh produk ini lagi booming, lagi dicari banget, penjualnya nggak banyak. Begitu kita jual, orang lihat, orang ketemu, dia langsung beli. Jadi konversinya tinggi banget nih. Nah, untuk produk seperti ini, treatment yang teman-teman lakukan adalah kasih voucher, kasih gratis ongkir. Ini salah sasaran, gitu loh. Kenapa? Karena ini mengurangi margin keuntungan kita, Geng. Iya. Harusnya tanpa voucher, tanpa gratis ongkir, tanpa segala macam promo-promo, barang ini udah laku. Artinya keuntungan kita gede. Ngapain kita tambah-tambahin segala macam? Gitu. Jadi salah yang di sini produk traffic tinggi diiklanin, sini produk konversi tinggi dikasih promo-promo. Jadi kayak buang-buang duit. Nah, ini harus dibalik. Gitu ya. Produk yang konversinya tinggi jangan dikasih promo tapi diiklanin supaya trafficnya maksimal. Sementara produk yang tadi trafficnya tinggi, nah penjualannya belum bagus, baru dikasih promo supaya laku. Jadi membaca problem di toko dan treatment yang tepat itu kayak kita dokter mendiagnosa penyakit. Sakitnya sakit kepala, kasih obatnya obat kanker gitu kan, nggak tepat sasaran. Jadi itu justru merusak tubuh, jadi justru merugikan kita sebagai seller. Jadi berikan treatment yang tepat, berikan obat yang tepat terhadap problem yang ada di toko kita, itu jauh lebih penting. Gitu sih. Oke, jadi kalau mau persiapan campaign untuk penjual lama dan penjual yang baru beda, khususnya yang sudah berjualan lama harus selalu cek kesehatan toko ya, kok cek ke bisnis analisis dan masih ada waktu sebelum hari H campaign kita perbaiki yang perlu diperbaiki, kurang lebih gitu ya, kok ya? Ya, sama membaca data stok ya, saya lupa satu, membaca data stok. Jadi di bisnis analisis itu kita bisa melihat berapa data statistik penjualan kita dalam satu periode nih, Geng. Misal nih, ada satu produk ini cukup laris nih. Produk ini dalam 30 hari terakhir terjual 1.000 pieces. Itu artinya, sampai sebulan ke depan, kita harus punya stok minimal juga 1.000 pieces untuk menjaga ini. Ternyata, setelah dicek di toko kita, stoknya tinggal 100 pieces. Nah, ini warning nih. Warning, jangan-jangan sebelum campaign kita udah kehabisan stok. Saat campaign, malah kita nggak bisa jualan. Nah, ini warning ya. Jadi teman-teman juga data statistik itu digunakan untuk melihat performa dari masing-masing SKU atau masing-masing produk. Bagaimana performa penjualannya dalam seminggu terakhir, 30 hari terakhir, sehingga kita bisa memprediksi stok ke depan. Jadi memprediksi penjualan sehingga kita bisa menyiapkan stoknya saat Ramadan campaign. Seperti itu. Oke, jadi sekarang pun kalau kita ingin mengeluarkan uang, pakai data ya kok ya, tidak hanya asal feeling ya, tapi kita memang tahu bahwa ini kebutuhannya setiap bulan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk perputaran modal pun akan lebih optimal ya, tidak ada untuk pembelian produk yang dalam tanda petik nanti bisa menjadi dead stock gitu ya kok ya.
Itu penting banget ya, apalagi mungkin bagi teman-teman di sini yang modalnya pun masih pas-pasan atau mungkin terbatas, jadi kemampuan untuk mengambil produk ini supaya tepat ini sangat penting banget. Sambil menunggu, saya lihat lagi ada pertanyaan yang lain. Saya ucapkan selamat datang yang bagi baru pertama kali join ke channel saya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga nanti akan mendapatkan banyak tips dan trik untuk bagaimana berjualan online. Serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Pak Deddy Lim ya. Sama ditulis di YouTube saja Deddy Lim. Tadi sudah saya masukkan di kolom komentar. Silakan like dan subscribe, nyalakan loncengnya supaya nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika nanti Pak Deddy setiap minggu dia selalu update ada video baru. Setiap minggu ya kok ya, selalu ada ya. Kadang seminggu aja bisa 2-3 kali nih ya. Ya mudah-mudahan lah, tergantung kesibukan. Oke, nah sekarang kita masuk nih ya. Tadi udah banyak yang tanya di Instagram, juga yang tanya di YouTube ini. Kita akan membahas untuk hari ini adalah launching buku Shopee. Jadi ini sebenarnya spesial banget karena perdana untuk launching buku ini sudah ada buku fisiknya. Dan kebetulan yang punya buku fisiknya baru saya. Karena penulis sendiri bukunya belum punya, dia malah tidak bawa hari ini. Jadi malah saya yang punya, saya sendiri sudah membaca untuk buku ini karena baru datang kemarin Sabtu sore. Jadi mungkin kalau tadi ada pertanyaan, udah pesen tapi belum dikirim, ditunggu ya karena hari Minggu libur, jadi tidak ada pengiriman. Sebenarnya produknya sudah tersedia. Nah, kita semua akan kirim besok hari Senin. Nah, sekarang kita akan bahas nih untuk buku yang ditulis oleh Pak Deddy khusus untuk berjualan di Shopee. Judulnya adalah Kitab Sakti untuk Penjual Shopee. Nah, ini ya cover bukunya. Nah, saya akan sedikit ngobrol ya dengan Pak Deddy. Yang pertama sih saya mau tanya, latar belakangnya, kenapa sih kok mau repot-repot menulis buku? Nah, kan tidak banyak mentor yang memiliki kemauan untuk membagikan seluruh ilmunya atau mungkin pandangannya tentang bagaimana berjualan dalam sebuah buku. Karena kalau di dalam sebuah buku biasanya itu akan bisa masuk dari materi basic maupun sampai advance. Karena ini bukunya sangat tebal sekali. Ada 276 halaman, teman-teman. Jadi sangat isinya banyak banget. Saya sudah baca di sini. Nah, latar belakang dari Pak Deddy sendiri kenapa kok terbeban ingin menulis buku ini? Sebetulnya karena seperti diteror ya. Jadi saya tuh terima komentar, terima DM di Instagram saya gitu ya, kayaknya. Buat teman-teman yang belum follow Instagram saya juga boleh follow ya. Ketik aja Lim Deddy atau Deddy Lim gitu nanti akan muncul. Di sana yang DM cukup banyak banget kok. Ajarin dong ya. Mungkin kalau dulu saat awal saya istilahnya mentoring gitu kan, seperti ke kamu lah ya. Contoh ke kamu, ke Drika itu murid-murid pertama saya gitu kan. Dulu saya belum begitu sibuk banget. Ya, kamu, Drika, Wuwu, Ridwan itu kan masih murid-murid pertama saya dulu. Saya belum begitu sibuk banget. Jadi saya bisa, oke lah, kebetulan satu kota, mau belajar yuk ngumpul bareng, tak ajarin gitu ya, bisa. Kalau sekarang kan dengan jumlah bisa dibilang orang-orang yang follow saya sudah cukup banyak dan setiap hari itu yang japri minta diajari kan banyak banget, dan mohon maaf juga kadang-kadang mungkin ada dari sini teman-teman yang sering japri saya, itu mungkin tidak bisa saya respon semuanya, itu karena banyak banget, dan kadang-kadang saya juga kayak di DM Instagram saya itu kan masuk ke spam kebanyakan ya, kalau belum ada hubungan pertemanan gitu, kalau belum kenal gitu ya, belum follow, itu biasanya masuknya ke spam, itu biasanya saya ceknya seminggu sekali, jadinya agak inilah. Nah, di situ kemarin itu banyak banget yang minta diajarin gitu kan, sampai saya sendiri pusing nih gimana. Akhirnya kemarin itu kan mulai terbersit bikin workshop. Nah, kita bikin workshop itu setiap kali bikin kan kelas penuh terus, cuma kan workshop offline itu kan cukup merepotkan karena kapasitas dari gedung sendiri kan nggak banyak nih. Paling-paling sekali kita bikin kelas itu cuma 30 sampai 35 orang. Jadi dibatasi gitulah. Nah, mungkin di balik satu kejadian, contoh pandemi kemarin, itu jadi berkah nih ya. Dengan adanya pandemi, itu aplikasi Zoom itu naik daun nih.
naik daun, dan ternyata dari sini kita bisa mulai cukup banyak yang japri kan, kok bikin kelas dong pelatihan, kita dari Kalimantan, kita dari Sumatera, kita dari ini, kita pengen belajar dan sebagainya. Akhirnya kita terbesit bikin kelas pelatihan secara online di Zoom. Cuma kan waktu itu kita dilema sih ya. Kita dilema waktu itu, waduh ini kita kelas pelatihan ini, saya waktu itu kan sempat sama tim berpikir materi apa yang akan kita berikan. Kalau kita kasih materi-materi basic banget, ya itu sudah ada di YouTube dan itu gratis. Berarti harus yang spesial. Nah, spesial ini harusnya mahal, cuma kan karena di YouTube, di Zoom itu kita juga bisa dibilang lebih hemat biaya. Akhirnya saya buat sistem pembelajaran yang lebih murah. Jadi biasanya kelas Zoom itu mulai dari 200 hingga 300 ribu sampai 500 ribuan sih per peserta untuk join dan belajar. Nah, dari sini pun kemudian ada masih yang banyak kurang puas karena tipe orang belajar itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin belajar dengan mendengarkan saya ngomong kayak gini aja udah dapat insight banyak banget. Ada yang seperti itu. Ada yang aduh kok Dedi ngomong apa aku nggak mudeng-mudeng gitu, ada juga. Tapi lebih cepat nangkep kalau dia baca buku. Akhirnya ada cukup banyak, daripada gitu bingung, bikinkan buku aja lah gitu kan. Bikinkan buku, nanti kita pasti beli deh. Nah, yang kayak gitu mulai banyak, saya muncul ide juga. Ya udahlah, saya bikinkan buku. Nah, waktu itu tahun kemarin, akhir 2019 itu saya mulai nyusun buku Lazada. Ya kalau teman-teman mungkin baca bukunya, ya masih cukup banyak kekurangan lah, wajar ya. Buku pertama, dan saya juga bukan tipe orang yang punya kemampuan menulis yang bagus, tapi intinya adalah saya ingin menyampaikan apa yang ada di kepala saya melalui buku supaya mudah dicerna. Walaupun banyak kekurangan, saya pikir buku Lazada sudah cukup baik dan bisa diterima cukup banyak, dan hingga saat ini sudah terjual lebih dari 2.000. Cuma memang kemarin tidak begitu saya promosikan karena saya jujur aja sedikit kecewa dengan bukunya. Kecewa bukan kecewa ininya ya. Kecewa karena begitu saya luncurkan, Lazada juga meluncurkan fitur iklan. Jadi fitur iklan di Lazada itu belum ada di buku saya. Tapi next mungkin saya akan bikin buku versi kedua yang sudah termasuk tutorial iklan di Lazada. Nah, itu buku pertama saya ya. Jadi ini bukunya isinya oke, cuma tidak ada fitur iklan, sayangnya di situ. Nah, jadinya saya nggak begitu mempromosikan buku ini, tapi buku ini sudah hampir habis ya, tinggal kurang lebih sekitar 100 buku saja, dan mungkin akan saya stop dan saya akan buat versi selanjutnya yang update ya, karena di marketplace itu update-nya cepet banget. Jadi kalau udah 1 tahun, udah 2 tahun, mungkin apa yang saya tulis sudah lumayan basi gitu ya, mungkin pikirnya kan, dan harus diupdate lagi. Nah, selanjutnya saya juga berpikir bahwa akan membuat buku Shopee, karena ternyata orang yang berminat untuk jualan di Shopee itu jauh lebih gede, jauh lebih banyak. Wajar ya, Shopee bisa dibilang sekarang market leadernya ya. Leadernya rebutan sama Tokopedia nih, kejar-kejaran, salip-salipan gitu kan, dari sisi traffic dan juga peminat. Dan kalau saya perhatikan juga di channel YouTube saya, itu bisa dibilang kemarin saya sempat adakan survei di channel saya, itu 66% itu pro Shopee. Jadi memang mereka menginginkan materi tentang Shopee, sementara Lazada itu kurang lebih 22% kalau nggak salah, 22%. Jadi bisa 3 kali lipatnya. Kemudian saya berpikir, ya udahlah saya bikinkan buku Shopee. Nah, buku Shopee ini saya buat jauh lebih detail. Jadi kalau teman-teman perhatikan di buku Lazada itu hanya sekitar 170 halaman, sedangkan di buku Shopee ini lebih banyak 100 halaman ya, lebih banyak 100 halaman, dan untuk beriklan saja saya buat cukup detail banget sampai sekitar 40 halaman lebih lah untuk tutorial beriklannya saja. Dan saya yakin ya, tapi bukan takabur, tapi maksudnya saya yakin kalau teman-teman menggunakan teknik iklan yang saya sampaikan dan bagaimana beriklan yang benar, peluangnya teman-teman boncos itu
menjadi jauh lebih kecil dan peluang kalian beriklan dengan profit itu menjadi lebih besar. Jadi kalau teman-teman daripada ngabisin duit buat coba-coba iklan, saran saya mungkin teman-teman boleh beli bukunya ya. Boleh beli bukunya dan di buku itu teman-teman bisa pelajari dan di sini juga teman-teman sebelum tanggal 30 kalau teman-teman beli bukunya ini itu ada ini ya. Kita ada seminar gratis buat teman-teman untuk tanya jawab seputar bukunya. Syaratnya cuma teman-teman silakan posting di Instagram teman-teman dengan foto bersama bukunya dan tag 3 teman kalian. Ya, untuk syaratnya teman-teman bisa cek di Instagramnya Cerita Om Botak ya. Atau nanti Sugeng juga posting di Instagram Sugeng ya. Untuk syaratnya buat teman-teman yang ingin dapetin seminarnya untuk kita ngobrol bareng membahas bukunya. Jadi teman-teman kalau udah beli udah baca bukunya, nggak paham nih di bagian apa yang nggak paham, itu nanti bisa tanya jawab langsung. Ya. Oke, jadi mantap banget ya. Beli buku, ada nanti Zoom seminarnya gratis, kita bisa tanya jawab. Tadi juga ada grup supportnya, ada. Nanti teman-teman bisa join dalam grup Telegram, di mana Pak Dedi pun ada di dalamnya, kita biasa diskusi. Nah, Ko Dedi, di sini benefitnya kalau dihitung berarti berapa juta, kok? Ya, ini mungkin pada belum tahu ya. Jadi kalau saya sendiri sudah mengikuti Pak Dedi lama, jadi di dalam buku ini sebenarnya benefitnya setara dengan materi di YouTube, materi di kelas, materi di seminar, ataupun mungkin materi privat juga ada ya, Pak ya? Ada sedikit di sini ya. Nah, kalau Pak Dedi sendiri biasa ngadain kelas berapa? Karena buku ini sedikit info untuk teman-teman dijual hanya 225.000. Dan tadi saya sudah share link di situ, khusus sampai dengan bulan April, kalau pembelian via admin, nanti ada free ongkir Pulau Jawa. Nah, tapi kalau dinominalkan kok, biasa kok Dedi buka kelas, tapi semua ada dalam buku ini, kira-kira berapa? Ya, itu nominalnya. Rangkuman dari buku itu kalau dibuat kelas, itu bisa sekitar 5 kelas ya. 5 kelas dengan rata-rata per kelas kurang lebih antara 350 sampai 500.000. Jadi, bisa dibilang itu rangkuman dari kelas-kelas senilai 2 jutaan lebih, Gang. Tapi positifnya adalah kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman itu bisa baca berulang-ulang sampai paham. Kalau di kelas kan cuma mendengarkan secara langsung dan itu pun hanya sekali, tidak ada rekaman. Bedanya di situ. Jadi menurut saya ini jauh lebih menguntungkan sih. Kalau ditanya materinya sama nggak dengan yang di kelas ya ada yang sama dan ada yang enggak. Kelas kan terbatas nih. Kelas kan saya bisa bikin kelas untuk pemula. Nah, kelas untuk pemula kan riset produk, cara upload. Lalu kelas untuk intermediate. Kelas untuk intermediate mungkin penggunaan fitur-fitur. Lalu kelas untuk iklan. Nanti ada kelas untuk bisnis analisis, ada kelas untuk scale up gitu ya, berbeda-beda. Nah, teman-teman sudah masuk di mana? Masuk di mana dan itu bisa diulangi lagi di buku ini ya. Oke, jadi sangat komplit ya teman-teman. Dari yang mulai baru berjualan sampai yang sudah lama berjualan pun buku ini relevan. Karena nanti juga ada materi bisnis analisis yang saya lihat juga tidak kalah banyak dengan iklan ya. Bisnis analisis saya lihat juga cukup banyak di buku ini. Karena untuk membaca data juga membutuhkan teknik khusus dan itu butuh waktu ya, Bu ya. Jadi di sini kalau menurut saya justru kelebihan di buku ini itu bukan pada iklannya, tapi di bisnis analisisnya. Khusus buat teman-teman yang mungkin bisnisnya saat ini berada di level intermediate advance ya, yang udah cukup lama jalan. Beda sama temannya yang mungkin baru buka toko gitu, mungkin bisnis analisis nggak begitu penting, tapi buat teman-teman yang ingin scale up tokonya. Mungkin saat ini per bulan omsetnya udah di atas 5 juta, pengen ningkat lagi, nah itu bisnis analisis itu penting banget. Teman-teman kalau baca di buku itu saya bikin, menurut saya itu udah detail banget lah ya. Teman-teman saya benar-benar kasih petunjuk, begini cara memisahkan, begini treatmentnya, begini membaca datanya sampai membaca CTR, membaca segala macam. Kalau CTR-nya seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Kalau konversinya seperti ini, apa yang harus dilakukan? Itu udah detail banget sih di bab itu. Jadi udah satu paket hemat ya, Bu ya, udah komplit banget ya. Di sana ada semua, dan kalau mungkin di sini teman-teman ada yang pernah mengikuti paket privat dari Pak Dedi, pasti akan lebih kaget lagi, karena sebenarnya nilainya sangat jauh dari yang disebutkan Pak Dedi tadi, dan yang banyak privat pun
ngantri ya sampai Ini untuk privat saya sudah tolak ya, karena kemarin yang ini jadwal saya untuk privat udah penuh banget. Ini akhirnya kita terakhir buka privat itu untuk 4 kali pertemuan, Zoom seperti ini. Jadi contoh saya sama Sugeng ini kayak privat ya, cuma ngobrol berdua, buka toko, itu untuk 4 kali pertemuan rate-nya di 20 juta. Jadi teman-teman jangan kaget ya. Saya ada untuk melayani yang premium, ada yang murah. Jadi buat teman-teman yang ingin dapat ilmu murah, ya saya kasih kayak murah. Tapi kalau teman-teman ingin privat, ya saya kasih privat mahal ya. Tapi yang mahal gitu juga cukup banyak yang ikut. Jadi ya kadang-kadang saya bingung gitu ya. Saya ingin menolong banyak orang, tapi ada orang yang memang saya maunya privat gitu lah. Saya bilang kan, ikut kelas aja, kelas cuma 300.000. Enggak lah, terlalu murah. Saya maunya privat, 20 juta saya bayar. Oke, gitu kan. Oke, jadi tergantung kebutuhan dari teman-teman apa, nanti Pak Dedi bisa, prinsipnya ingin membantu ya, bukan untuk mencari tambahan penghasilan dari situ, karena dari penjualan bus sudah lebih dari cukup, tapi prinsipnya adalah ingin membantu dari teman-teman juga. Nah, teman-teman, saya tadi sudah share untuk linknya, dan mungkin di pertanyaan terakhir ya untuk Ko Dedi ya. Kalau boleh tahu, Bu, pada waktu nulis, dari Ko Dedi sendiri, mempersiapkan buku ini, ada nggak bagian yang paling berkesan? Pada waktu menulis mungkin merasa, aduh kok aku bisa sampai di titik ini, atau mungkin ini adalah materi yang aku rasa pasti bisa membantu banyak orang, dan ini adalah materi yang benar-benar ingin aku bagikan. Ada nggak, Bu, bagian khusus? Saya rasa setiap bagian kan pasti dipersiapkan dengan baik ya, tapi yang biasanya mungkin ada nggak yang spesial pada waktu nulis gitu, satu bagian khusus, Bu? Kalau bisa dibilang spesial, memang seperti yang tadi saya bilang di bisnis analisis ya, itu memang saya nulis di bagian satu bab itu menghabiskan waktu paling lama. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa bagian penting itu beriklan, itu salah. Bagian terpenting itu bukan beriklannya, tapi bagian terpenting adalah bisnis analisis. Bagian iklan juga penting, itu terpenting kedua lah ibaratnya ya. Itu saya menulis iklan itu 40-an halaman lebih, itu menghabiskan waktu hampir 1 bulan ya. Di bisnis analisis itu, jadi saya menulis buku ini kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 3-4 bulan juga. Dan untuk khusus bab di bagian iklan dan juga di bagian bisnis analisis ini masing-masing hampir 1 bulan sendiri. Karena di bagian bisnis analisis saya tahu banget ini bagian terpenting, dan saya benar-benar ingin menulis di situ tuh detail banget dan menjelaskan banget ke teman-teman apa yang harus kalian lakukan terhadap toko kalian. Gitu sih. Jadi buku ini mungkin ya kalau menurut saya cocok buat teman-teman yang masuk kategori udah jualan. Jadi kalau teman-teman yang mungkin aku ingin mulai berjualan di Shopee, pakai bukunya Ko Dedi cocok nggak gitu kan? Ya bisa aja, cuma memang kan saya tidak mengajarkan basic-basic banget, misalnya cara membuka toko di Shopee itu nggak ada teman-teman ya. Jadi di buku saya itu tidak ada yang basic banget, cara membuka toko di Shopee, cara mengupload produk di Shopee, cara edit segala macam di Shopee, mungkin nggak sebasic itu. Tapi di buku saya ini murni mungkin lebih ke trik-trik aja ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya khususnya sudah mulai berjualan dan ingin optimasi, itu lebih cocok. Kalau cuma sekedar bagaimana cara buka toko, bagaimana cara upload, nggak usah beli buku, teman-teman buka YouTube udah banyak. Jadi apa yang saya tulis kebanyakan yang jarang ada di YouTube yang secara gratisan, gitu sih. Oke, jadi ini sudah dijelaskan ya. Dan kalau mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya, di sini teman-teman sering belajar di YouTube atau tidak, ataupun mungkin belajar dari materi dari banyak trainer yang lain, tapi saya rasa tidak banyak yang mengajarkan tentang bisnis analisis. Bahkan kalau saya pribadi sih baru banyak belajar hanya dari Pak Dedi aja. Satu-satunya yang saya pelajari yang membahas tentang bisnis analisis. Kebanyakan memang kalau teman-teman mungkin search di YouTube, untuk materi-materi pelatihan itu bagaimana promosi, bagaimana iklan yang paling banyak. Ya, iklan itu banyak yang membahas. Tapi kalau masalah bisnis analisis, saya rasa tidak banyak. Dan kalau saya sendiri baru menemukan dari Pak Dedi yang sangat detail dalam membahas bisnis analisis, yang padahal orang tidak banyak yang tahu itu adalah inti dari toko kita. Itu ya, Kok ya? Yeah. Inti ya, sekali lagi inti yang dijelaskan itu jauh lebih penting dibandingkan iklan, seperti itu. Nah, bagi teman-teman sendiri juga, saya akan tunjukkan, ini adalah covernya untuk
buku berjualan di Shopee. Sekali lagi baru ada promosi untuk free ongkos kirim untuk area Pulau Jawa. Teman-teman bisa order melalui link yang sudah saya masukkan di kolom chatting, kolom komentar. Juga ada juga paket yang teman-teman juga yang mau belajar Lazada. Kekurangannya yang Lazada hanya belum ada iklan. Tetapi teman-teman bisa masuk ke YouTube Dedi Lim, di sana pun sudah dibahas iklan dengan mendetail bagaimana cara beriklan di Lazada. Nah, juga saya menginfokan pada teman-teman semua, bagi yang mau belajar Shopee, saya dan rekan saya, Pak Johannes Lim, mengadakan kelas Shopee. Kami sebagai seller trainer Shopee, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi bagaimana perbedaan dari seller mentor dan seller trainer, intinya adalah di masalah pembagian materi. Nah, di sini kita ada 3 kelas. Yang pertama besok tanggal 23 April, saya dan Pak Johannes akan membawakan kelas untuk bagaimana dalam mempersiapkan, meningkatkan promosi toko. Jadi kita akan membahas bagaimana menggunakan fitur-fitur promosi yang ada di Shopee secara optimal. Dan kelas ini berkelanjutan, karena di tanggal 30 April saya juga akan membahas tentang bagaimana membaca data bisnis analisis di Shopee. Saya dan Pak Johannes Lee. Kemudian pada rangkaian ini akan ditutup pada kelas tanggal 7 Mei. Jadi 7 Mei kita akan fokus membahas tentang iklan. Karena iklan ini sendiri sangat banyak. Kelas iklan itu biasanya butuh waktu sekitar 2 jam lebih ya. Jadi kalau di sini sudah pernah ikut kelas iklannya Pak Dedi pun bahkan bisa lebih lama. Jadi kita ada 3 rangkaian kelas bagi teman-teman yang ingin belajar tentang Shopee. Nanti bisa mendaftar dan ini adalah kelas yang diadakan resmi oleh Shopee sehingga biayanya pun disubsidi oleh Shopee. Nanti saya akan bagikan linknya di kolom komentar. Oke, teman-teman, karena ini sudah 9:30, nggak kerasa, sudah banyak sekali kita ngobrol. Mungkin dari Ko Dedi akan ada penutup buat teman-teman, sekaligus mungkin karena kita mau masuki Ramadan campaign ya, Ko ya. Ada mungkin yang mau disampaikan, Ko? Oke, mungkin saya ingin menyampaikan aja buat teman-teman, mungkin saat ini kita sudah masuk di Ramadan ya, mungkin sedikit telat karena selama Ramadan saya belum ada live. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman, semoga amal ibadahnya diterima ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin di bisnis, jangan melulu terfokus dengan duniawi aja. Kadang-kadang optimasi langit itu juga penting ya. Kadang-kadang optimasi, aku udah optimasi tokoku sedemikian, demikian, tapi kenapa penjualan masih belum oke nih, belum lancar? Ya kadang-kadang kita mungkin kurang optimasi langitnya, kurang doanya, kurang sedekahnya. Nah, teman-teman mungkin juga perlu dilakukan itu supaya rezeki juga mengalir dengan lancar. Dan buat teman-teman yang mungkin teman-teman ingin tokonya semakin maksimal jualannya di Shopee, saya rekomendasikan bukan karena saya yang nulis, tapi saya anggap bahwa buku yang saya buat ini memang layak untuk teman-teman gunakan ya. Teman-teman bisa, mungkin teman-teman saat ini menganggap, orderku udah banyak, tapi nggak ada salahnya teman-teman investasikan sedikit, murah kok, cuma 225.000 tuh saya bilang gila, murah banget gitu ya. Teman-teman itu murah banget, teman-teman bisa belajar dari sana dan dapatkan ilmunya, teman-teman bisa praktekin, siapa tahu mungkin buat teman-teman yang ordernya sekarang mungkin udah ratusan juta nih, rata-rata sebulan udah 200 juta, bisa naik di angka 250 juta gara-gara mempraktekkan apa yang saya sharingkan. Naiknya nggak banyak, naik 50 juta, kalau marginnya 10% aja udah 5 juta. Apalah arti beli buku 225.000 kalau omset kita bisa naik tiap bulan 50 juta, benar nggak, Geng? Gitu. Jadi kan selain itu juga teman-teman bisa membantu untuk menghargai karya dari setiap penulis. Jadi kita juga mungkin akan berpikir untuk bikin seri-seri kelanjutannya, mungkin bagaimana berjualan di Tokopedia atau selanjutnya. Kalau Tokopedia sudah ada ya bukunya Om Bota. Mungkin saya akan memperbaiki di buku Lazada supaya lebih ya. Gitu sih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi apa yang teman-teman baca di buku saya itu mungkin dari sisi tulisan mungkin tidak baku banget karena memang saya bukan orang yang ahli banget dalam tata bahasa yang bahasanya baku Indonesia, enggak. Jadi kalau teman-teman menemukan di buku saya itu intinya adalah apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami. Jadi bahasanya bukan bahasa-bahasa yang bahasa mindset, bahasa yang tinggi-tinggi, tapi bahasanya saya berusaha banget bahasa tulisan di buku saya yang lebih membumi ya. Lebih membumi, jadi buat teman-teman yang mungkin dari sisi daya tangkapnya nggak begitu
wow banget, itu nggak kesulitan lah gitu kan. Mungkin kan teman-teman, nanti kalau Dedi bikin bukunya nanti susah dipahami, bahasanya yang tinggi-tinggi. Enggak, saya bikin bahasanya yang standar-standar yang bisa diterima semua kalangan gitu. Oke, gitu aja Sugeng. Oke, terima kasih banyak Ko Dedi. Jadi teman-teman, hari ini saya rasa benar-benar paket komplit. Dari yang pertama, kita diajarkan untuk mindset kita yang benar dulu, cara mencari produk, cara menentukan harga jual, strategi beriklan, kemudian masuk ke bisnis analisis, serta juga informasi tentang buku. Di sini ada semua. Jadi teman-teman silakan membeli buku melalui link yang ada di kolom komentar. Juga ada bonus Zoom seminar. Nanti setelah teman-teman beli bisa foto dengan menggunakan buku dan tag ke Ko Dedi Lim, dan nanti tag saya Sugeng Wibowo, ada juga ke Om Botak. Nanti kita bertiga semua akan mengadakan Zoom seminar free untuk yang membeli buku. Jadi ini merupakan bagian dari benefit ketika membeli buku Dedi Lim. Selain Oke, itu, teman-teman, selain itu buat teman-teman juga ada grup support ya, buat teman-teman yang ingin belajar bareng-bareng, kita ada grup Telegram untuk diskusi bareng. Di situ nggak cuma ada saya, ada Om Botak, ada Sugeng, ada Johannes Lee, ada Suhu. Saya coba tarik berbagai macam suhu untuk berada dalam satu grup supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Gitu sih. Oke, nanti untuk grup Telegramnya juga akan saya share di kolom komentar. Buat teman-teman juga yang ingin join sekarang, jadi nggak usah nunggu beli buku, mau join sekarang di grup Telegram bisa nanti. Cek di deskripsinya Sugeng ya. Nanti ada linknya. Oke, wah ini komplit banget ya. Jadi, wah ini bilang saya banget, daya tangkapnya nggak wow. Ini ada yang langsung kok. Oke, terima kasih ya. Ada juga Agus Lim, wah ini mungkin masih saudara ya jauh Ko Dedi ya. Tapi nggak pakai E kok ya. Satu marga sama. Itu tapi cuma ejaan lama sama ejaan baru. Oke, wah asik banget ya, nggak kerasa kita ngobrol 1,5 jam. Terima kasih banyak Ko Dedi sudah mampir ke channel YouTube saya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel YouTube saya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Ko Dedi di Dedi Lim, dan nanti kita akan ketemu di live YouTube selanjutnya, di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau dalam 1,5 jam ini masih ada yang kurang berkenan atau mungkin ada pertanyaan belum dijawab, tapi tadi kita sudah cek semua. Kami rasa kami sudah menjawab keseluruhan pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Semoga live malam hari ini bisa membawa semangat baru untuk teman-teman, bagi yang tadi loyo, semangat lagi ya, dan bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan Ramadan ini makin semangat lagi dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Jangan lupa cek toko Anda sendiri, cek bisnis analisis. Kita akan ketemu di live selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat berproses, selamat ngulik-ngulik toko, dan nanti kita akan mendengar banyak kisah sukses dari teman-teman semua. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ko Dedi. Terima kasih.